Halo adik-adik, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar tentang karya imajinatif 2 dimensi dan 3 dimensi. Tahukah kalian apa itu karya imajinatif? Mari kita cari tahu bersama. Adik-adik, karya imajinatif adalah karya yang diciptakan berdasarkan imajinasi atau khayalan kita sendiri. Khayalan atau imajinasi merupakan sesuatu yang kita bayangkan, kita impikan, dan kita inginkan. Karya imajinatif dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah karya imajinatif 2 dimensi dan karya imajinatif 3 dimensi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah karya imajinasi 2 dimensi. Karya imajinasi 2 dimensi adalah karya yang hanya memiliki sisi panjang dan sisi lebar, tidak memiliki ruang karena karya imajinasi 2 dimensi tidak mempunyai unsur ketebalan. Ya adik-adik, adapun contoh dari karya imajinatif 2 dimensi adalah 1. Lukisan, kemudian 2. Batik, yang ketiga adalah poster. Untuk lebih lanjut kita akan bahas secara detail. Yang pertama adalah lukisan. Lukisan adalah salah satu karya yang dibuat dengan cara memulas dan menggambar di atas kanvas atau kertas menggunakan alat seperti pensil, kuas, pisau, atau peralatan lainnya. Contoh yang kedua adalah batik. Batik merupakan karya seni melukis di atas kain dengan menggunakan lilin atau malam sebagai pelindung untuk mendapatkan ragam motif dan hias di atas kain. Alat yang digunakan untuk melukis batik adalah canting. Setiap daerah di Indonesia memiliki corak atau motif batik yang khas masing-masing. Seperti contohnya adalah motif batik Jombang, kemudian ada motif batik Madura, ada juga motif batik dari Jawa Tengah maupun Yogyakarta. Contoh yang ketiga adalah poster. Poster merupakan suatu karya yang memuat komposisi huruf dan gambar di atas kertas berukuran kecil ataupun berukuran besar. Pengaplikasian poster bisa ditempel di dinding maupun permukaan datar agar dibaca oleh orang banyak. Selanjutnya adalah karya imajinatif 3 dimensi. Apa itu karya imajinatif 3 dimensi? Karya imajinatif 3 dimensi adalah suatu karya yang memiliki sisi panjang, lebar, dan juga ruang atau volume. Tahukah kalian apa saja contoh dari karya imajinatif 3 dimensi? Mari kita lihat bersama. Ya adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temui contoh dari karya imajinatif 3 dimensi seperti patung, kemudian ada topeng, dan juga kerajinan dari tanah liat. Contoh yang pertama adalah patung. Patung merupakan karya yang dibuat dengan cara diukir ataupun dipahat menggunakan alat khusus. Patung biasanya berukuran sangat besar. Seperti yang kalian ketahui, jika kalian pergi ke kebun binatang Surabaya, kalian akan melihat patung sura dan baya. Contoh lain dari patung adalah arca yang bisa kita lihat jika kita pergi ke candi-candi yang ada di Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Contoh yang kedua dari karya imajinatif 3 dimensi adalah topeng. Seperti yang kita ketahui, topeng adalah benda yang dipakai
untuk menutupi wajah. Umumnya topeng digunakan dalam pementasan, seni tari, atau seni panggung yang lainnya. Contoh yang ketiga dari karya imajinatif 3 dimensi adalah kerajinan dari tanah liat. Seperti namanya, kerajinan tanah liat tentu dibuat dari tanah liat yang diolah dan dibentuk secantik dan seindah mungkin agar memiliki nilai harga jual. Contoh dari kerajinan tanah liat adalah gerabah dan juga asbak. Ya adik-adik, setelah kita mempelajari jenis-jenis dari karya imajinatif, yaitu ada karya imajinatif 2 dimensi dan juga karya imajinatif 3 dimensi, sekarang kita akan mencoba melakukan sebuah percobaan atau kegiatan membuat karya 3 dimensi dengan menggunakan plastisine. Kali ini kita akan membuat karya 3 dimensi dengan bentuk ikan menggunakan bahan plastisine. Langkah-langkah membuat karya imajinatif 3 dimensi dengan bentuk ikan dari bahan plastisine. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Tentunya bahannya adalah plastisine. Langkah yang kedua adalah melunakkan plastisine dengan cara ditekan agar plastisine tersebut lunak. Langkah yang ketiga adalah membentuk plastisine menjadi seperti badan ikan. Kemudian buatlah plastisine menjadi bentuk sirip-sirip ikan. Langkah yang kelima adalah menempelkan bagian-bagian yang telah dibuat tadi ke badan ikan yang juga telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, gunakan alat pembantu untuk menambahkan aksesoris pendukung agar lebih terlihat seperti ikan sesungguhnya. Selanjutnya adalah diamkan hasil yang telah kamu lakukan sehingga sedikit mengeras bahan dari plastisine tersebut. Selanjutnya, setelah mengeras hasil dari plastisine yang telah kamu buat, kamu dapat menggunakannya sesuai dengan keinginanmu. Dapat digunakan untuk pajangan di rumah maupun di sekolah. Nah adik-adik, itulah materi pembelajaran hari ini tentang karya imajinatif 2 dimensi dan karya imajinatif 3 dimensi. Sekarang kalian dapat mengkreasikan karya 3 dimensi menggunakan imajinasi kalian sendiri. Setelah kalian membuat karya imajinatif 3 dimensi, kalian dapat memperlihatkannya kepada orang tua kalian ataupun guru kalian. Adik-adik, kita sebagai makhluk hidup yang paling sempurna harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan cara menjaga kesehatan dan selalu berbuat baik kepada sesama. Tetap semangat dalam belajar dan juga selalu berkreasi di rumah maupun di sekolahan. Demikian video pembelajaran kali ini. Kita akan bahas materi selanjutnya pada video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.